Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Altaira dari kelas 11-1. Jadi hari ini kita akan membahas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa hingga awal abad ke-20. Pada saat Eropa ingin menguasai Indonesia, mereka harus melewati berbagai rintangan. Salah satunya adalah menghadapi para penguasa-penguasa lokal, seperti kerajaan-kerajaan dan juga kesultanan-kesultanan yang berkuasa di Nusantara pada masa itu. Pada masa itu, kerajaan-kerajaan di Nusantara memiliki sistem politik dan ekonomi mereka sendiri, serta umumnya memiliki kedaulatan. Jadi, ketika kebijakan bangsa penjajah ini melukai keadilan, mengoyak-ngoyak martabat dan harga diri, serta melahirkan penderitaan bagi para rakyat, terjadilah perlawanan. Perlawanan ini memiliki ciri-ciri. Jadi, sekarang kita akan membahas ciri perlawanan rakyat Indonesia. Yang pertama, bersifat lokal. Jadi, perlawanan itu bersifat lokal serta dipandang oleh kerajaan lain sebagai masalah internal. Maka dari itu, kerajaan lain memilih untuk tidak terlibat, kecuali ketika mereka diminta untuk menjadi sekutu. Yang kedua, bergantung pada pemimpin karismatik. Nah, perlawanan umumnya mengandalkan kepemimpinan tokoh-tokoh karismatik seperti raja, bangsawan, pembesar kerajaan, pemuka agama, dan rakyat biasa yang dipandang memiliki kekuatan daripada manusia pada umumnya. Lalu ciri yang ketiga yaitu perlawanan bersifat fisik atau mengandalkan senjata. Senjata yang digunakan itu masih sederhana, seperti tombak, keris, atau senapan seadanya. Hal ini tentunya masih kalah jauh daripada persenjataan modern bangsa Eropa. Lalu ciri yang terakhir yaitu mudah dipecah belah, divide et impera, yang artinya pecah belah lalu kuasai. Ini adalah siasat jitu para penjajah untuk menaklukkan perlawanan-perlawanan dari bangsa Indonesia. Jadi, kaum penjajah itu dianggap sebagai lawan apabila mereka dirasa mengganggu kepentingan suatu kerajaan, dan sebaliknya, para penjajah dianggap sebagai kawan apabila mereka dirasa dapat membantu suatu kerajaan untuk menguasai kerajaan yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke perlawanan terhadap penjajah Eropa sampai awal abad ke-20. Di sini saya akan menjelaskan perlawanan terhadap bangsa Portugis terlebih dahulu. Bangsa Portugis pertama kali datang ke wilayah Indonesia itu pada tahun 1512. Tangan mereka merupakan bagian dari penjelajahan samudra yang dilakukan pada awal abad ke-16. Kita masuk ke perlawanan Kesultanan Ternate. Jadi, monopoli perdagangan, campur tangan terhadap urusan internal Kesultanan Ternate, serta penyebaran agama Katolik membuat rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Sayangnya, Sultan Hairun ini ditangkap dengan sebuah tipu muslihat kemudian dihukum mati pada tahun 1570. Perjuangannya dilanjutkan oleh Sultan Baabullah. Di bawah Baabullah, bangsa Portugis berhasil diusir pada tahun 1575. Bangsa Portugis lalu menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timur Leste sampai menjelang akhir abad ke-20. Yang kedua, perlawanan Kesultanan Demak. Perlawanan Kesultanan Demak terhadap bangsa Portugis dipimpin oleh Pati Unus pada tahun 1513 dan juga 1521 dengan tujuan untuk mengusir Portugis dari Malaka yang saat itu mengganggu jalannya perdagangan dan juga penyebaran Islam. Meskipun mengalami kekalahan dan Pati Unus gugur pada serangan kedua, perlawanan ini berlanjut dengan Fatahillah yang berhasil mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Hal ini menandai keberhasilan mengusir Portugis dari Jawa. Selanjutnya kita masuk ke perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Yang pertama ada perlawanan oleh Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa ini berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Penyebabnya adalah karena pajak yang sangat tinggi, tanah rakyat dirampas, serta pembangunan jalan yang melewati makam leluhur tanpa izin Pangeran Diponegoro. Rakyat Jawa tentunya mendukung penuh perlawanan ini. Awalnya, taktik gerilya mampu membuat Belanda kewalahan, namun akhirnya Belanda memakai strategi benteng untuk mempersempit gerakan pasukan Diponegoro. Pada tahun 1830, Diponegoro ditangkap melalui tipu muslihat dalam perundingan di Magelang, lalu diasingkan hingga wafat di Makassar. Meskipun berakhir dengan kekalahan, perang Diponegoro ini menjadi simbol dalam perlawanan bangsa Indonesia melawan para penjajah. Yang kedua, Perang Aceh.
Perang Aceh ini berlangsung dari tahun 1873 sampai 1904 dan menjadi salah satu perang terbesar serta terlama dalam sejarah perlawanan bangsa Indonesia. Perlawanan ini terjadi karena Belanda ingin menguasai Aceh yang strategis, terutama setelah dibukanya terusan Suez. Selain itu, rakyat Aceh menolak tunduk pada para penjajah. Apalagi Aceh ini dikenal sebagai kerajaan Islam yang kuat. Tokoh-tokoh penting dalam perang ini antara lain yaitu Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Cut Meutia. Mereka memimpin rakyat Aceh dengan semangat jihad dan taktik gerilya yang mampu membuat Belanda kewalahan. Meskipun Belanda akhirnya menang secara militer dengan taktik benteng dan juga politik divide et impera, semangat rakyat Aceh tidak pernah padam. Perjuangan Aceh menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati dalam melawan penjajah. Oke, sudah habis pembahasan kita pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas ciri-ciri perlawanan terhadap para penjajah, 2 perlawanan terhadap bangsa Portugis, 2 perlawanan terhadap kolonial Belanda. Sekian pembahasan saya pada hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.